Kecamatan Tarogong Kidul, Jalan Pembangunan nomor 161B Garut. Kita akan lihat hari ini ada kegiatan wisuda para lansia yang di Masjid Besar Tarogong. Kita akan lihat juga dulu masjidnya, sejauh mana nanti kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ini. Coba kita lihat rombongan dari kawan-kawan, sehingga kita akan tapi di itu snacknya kalau kedua sama hadiahnya ada suaranya. Itu kehadiran kali ini. Jadi Bu aja Marianti. siaran langsung, Bu. TV Kuncu. Nggak usah, biarin. Ntar saya ke bawah dulu, sebentar. Kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tuntunan apa yang diajarkan kepada kita. Mudah-mudahan sangat mau dilaksanakan di Masjid Besar Tarogong Kalen. Ternyata takdir Allah menggeser ke Tarogong Kidul, dan mudah-mudahan ini membawa keberkahan bagi kita semua, yang tentunya juga merupakan langkah awal ke depannya. Mudah-mudahan ini masjid semakin bisa dimakmurkan oleh kita semua. Amin ya Allah. Salawat salam semoga terlimpah curah atas junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sekeluarganya, para sahabat Nabi Nabi ini, dan kepada kita semua selaku umatnya. Dan insya Allah setiap saat, setiap waktu kita saling berupaya agar Salawat serta salam mudah-mudahan tetap dicurahkan kepada junjungan kita sekalian Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan sampai kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengawali sambutan hari ini, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat datang, ahlan wa sahlan, para tamu Allah di Masjid Besar Kecamatan Tarogong Kidul, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua DKM bahwa ini memang milik pemerintah, tapi hanya sedikit mendapatkan bantuan pemerintah. Untuk operasional, alhamdulillah kebanyakan ini dari hamba Allah, ya luar biasa. Termasuk juga kemarin baru selesai kami mengganti kusen dan lain sebagainya, itu semua bukan bantuan dari pemerintah, itu dari hamba Allah. Luar biasa memang masjid ini, Masya Allah. Pelindung sufi, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Berkah yang kedua, barangkali Bapak dan Ibu sekalian, saya hampir tidak bisa menyampaikan kata-kata dengan kehadiran kegiatan ini. Yang pertama itu dari kehadiran kegiatan di Tarogong Kidul ini membuka satu inspirasi bahwa selama ini saya juga mungkin termasuk pralansia. Sekarang sudah hampir 56 usia, sekarang ya mungkin 2 tahun atau 3 tahun lagi bisa pensiun. Dan memang dirasakan di usia yang tua seperti ini mau belajar kembali itu susah, karena ada rasa malu, ada rasa gengsi. Kadang-kadang camat nyorong kowe kamu saja, aduh mas, tapi dengan kegiatan seperti ini adalah merupakan silaturahmi yang sangat berkah, samping juga dengan berkah ilmu dan juga memperpanjang usia gitu. Lebih banyak sharing di antara sesama mereka seperti itu, dan
Ini adalah satu kegiatan yang luar biasa, sungguh sangat luar biasa, dan saya memberikan apresiasi. Bahkan saya berharap tidak hanya di masjid ini saja atau di Tarogong Kidul ini saja. Mudah-mudahan ini juga bisa menyebar ke Kabupaten Garut sehingga bisa menampung teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hari ini juga kesulitan belajar mengenal kembali apa yang sudah diajarkan oleh orang tua. Saya pernah ngaji itu dari mulai kecil, dari usia 5 tahun sampai dengan usia sekolah dasar, SD, tamat SD, itu saya masih rajin ngaji dan tinggal di pondok pesantren, sekolahnya dari pondok pesantren. Tapi setelah SMP, pergaulan sampai dengan saat ini saya belum pernah masuk lagi ke pondok pesantren. Sehingga kalau memang diperkenankan kepada kita mungkin juga mau ikut itu sebetulnya kita juga terbatas waktu. Kadang pada posisi sekarang sebagai aparatur sipil negara kita berada pada posisi yang dilematis. Di satu sisi kita memperhatikan tugas, tentu akan meninggalkan kewajiban-kewajiban kita secara pribadi ataupun personal. Tapi ketika kita juga memenuhi kewajiban personal secara pribadi, kadang oleh tugas dianggap kita tidak bekerja. Jadi juga dilematisnya seperti yang 7 kalinya di 7 kecamatan itu jadi camat. Rata-rata kendala yang dihadapi dalam mereka membina umat itu ada eksklusivisme dari pondok pesantren. Kadang-kadang pondok pesantren itu hanya memberikan pengajaran kepada santri-santri yang mendaftar ke situ. Bahkan kebanyakan cenderung bukan dari wilayah, cenderung dari luar wilayah yang datang di situ. Sementara kelompok warga masyarakat dari mulai pemuda, anak-anak, kemudian juga ibu-ibu, bapak-bapak, itu kadang-kadang pengajian yang dilakukan di pesantren hanya seminggu sekali, itu pun itu luar biasa. Dan kita berharap mungkin multiplier efek apabila disampaikan itu terhadap wilayah lingkungan ketika pesantren itu berada bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan. Nah, mungkin tahu caranya bagaimana, ini yang kami juga kesulitan. Nah, tentu dengan hadirnya kegiatan pesantren pejuang husnul khotimah ini, yang mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi yang besar, positif untuk meningkatkan keimanan dari umat beragama yang terutama umat Islam yang ada di Kabupaten Garut. Wabil khusus di Kecamatan Tarogong Kidul. Yang mudah-mudahan berawal dari Tarogong Kidul, karena awalnya juga di Inter Pak ya, Inter Regensi masuk di Tarogong Kidul. Sekarang juga lebih diperluas lagi untuk satu wilayah Kecamatan Tarogong Kidul. Mudah-mudahan nanti Kabupaten Garut juga bisa kita rambah untuk kita ajak. Itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada ibu-ibu yang di wisuda hari ini. Tentunya ini adalah bukan akhir dari pembelajaran. Mudah-mudahan juga ada kegiatan-kegiatan berikutnya disambung dengan silaturahmi lainnya. Tidak hanya selesai wisuda, selesaikan pelajaran. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Iwan, kewajiban kita menuntut ilmu itu mulai dari buaya sampai kepada yang lain. Terima kasih. Allahumma barik ila qaumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu insya Allah tidak berjalan sendiri. Dengan dukungan dari beliau selalu aparatur pemerintah yang senantiasa Ibu Harawati SP, Ibu Hajar Amin Widianisi SPD, Ibu Hajar Nia Kurniasi SPD, Ibu Ade Rahmawati, Ibu Yeti Sumiati, Ibu Dr. Randa Hajar Ingausi Asukan Ibu Dr. Randa Hajar Yeti Uniasi, Ibu Hajar Rizko Hailati SPD, Ibu Hajar Yati Susati, Ibu Hajar Dede Siti Nurhawa, Ibu Jendri Antri AMK, Ibu Hajar Mariati SH, Ibu Dr. Randa Yusmia Mita, Ibu Aida Mawati SPD, Ibu Dr. Randa Nika Karta Bineka, Ibu Nia Karyayati, dan
yang ketika sebagian dari kita rambutnya sudah memutih. Ibu-ibu ini datang dengan penuh ambisi. Ibu-ibu ini datang penuh keinginan dan penuh kerinduan. Rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rindu kepada firman Allah yang ingin lebih dipahami. Langkah ibu-ibu ini di depan kita tidaklah cepat seperti dulu. Namun niat ibu ini mendahului siapapun. Mata di antara ibu ini bisa jadi sering lelah membaca. Namun air mata ibu lebih sering jatuh karena banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengetahui ibu sudah melahirkan generasi, ibu sudah memiliki anak, bahkan di antara ibu sudah memiliki cucu, sudah mengendong masa depan. Namun hari ini kita menyaksikan ibu kembali menjadi murid di hadapan Allah yang ilahi. Bapak Ibu, dengan berdirinya ibu-ibu di sini, kita menyaksikan bahwa tak ada lagi kata terlambat bagi yang ingin taat kepada Allah. Tak ada usia bagi hati yang ingin dekat kepada Allah. Setiap huruf yang ibu pelajari ada doa di dalamnya yang sedang ditanam, yang dimana doa tersebut kelak akan menjadi tumbuh menjadi cahaya di alam yang sangat kekal di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 64 tahun Ibu Haja Suharnawati SM Nasrul 2 tahun, Ibu Haja Anak Widianingsi SPD di usia dari 57 tahun, Ibu Haja Mia Kurniasi SPD 57 tahun, Ibu Ade Rahmawati 60 tahun, Ibu Yenti Sumiati 70 tahun, Ibu Dr. Anda Haja Ita Rosita Sumarno MSI 61 tahun, Ibu Dr. Anda Haja Yenti Rusmiasi 65 tahun, Ibu Haja Haris Rohaya PSPD 62 tahun, Ibu Haja Yanti Susanti 59 tahun, Ibu Haja Dede Siti Nurhaba 60 tahun, Ibu Haja Dik Lihatnya MK 68 tahun, Ibu Haja Marianti SH 58 tahun, Ibu Dr. Anda Jusnia Minta 64 tahun, Ibu Ayu Rahmawat SPD 61 tahun, Ibu Dr. Anda Ika Karta Lineka 62 tahun, dan Ibu Mia Kamianti 55 tahun, dan terakhir kepada Ibu Dr. Anda Haja Yayan Sunada. Kami mengucapkan selamat barakallahu fikum atas selesainya pembelajaran di pesantren Bajau Muslimah Hakimah level pertama ini. Bukan merupakan akhir, tapi menjadi langkah awal menambah semangatnya untuk ibu-ibu semua melanjutkan ke level berikutnya. Sekali lagi kami sangat mengucapkan syukur jazakumullah barakallahu fikum, selamat atas wisudanya para ibu-ibu semua. Insyaallah. Dulu ini ibu gimana bisa sampai hafal 40 ayat ini? Masya Allah. Berikannya kepada kami. Tadi belajar jadi pakai sholat aja. Masya Allah. Mulai wajib sunat pakai terus. Masya Allah, Allah Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah. Kesulitan yang ibu dapatkan, Bu, ada nggak? Ya. Sebetulnya bukan luka ya Bapak Ibu, tapi karena banyak hafalannya yang sudah diingat sama ibu dan kita, akhirnya tertimpa. Ibu tetap semangat ya Bu. Kita akan berdoa ibu selalu sehat, insya Allah. Terus semangat dan istiqomah untuk menghafalkan surah berikutnya. Ibu atau kamu jazakallahu khairan, Masya Allah. Alhamdulillah Ibu Yenti Sumiati di usia 70 tahun.